Hai Sobat Mantra, balik lagi di Mantra Dunia. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini kita akan membahas dua negara yang berada di ujung spektrum korupsi dunia. Yaps, kita akan membahas negara dengan tingkat korupsi tertinggi versus negara dengan tingkat korupsi terendah. Kira-kira negara apa aja ya? Yuk kita ulik sama-sama. Jadi, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi. Biasanya melibatkan uang, sumber daya, atau manfaat lainnya. Menurut laporan Transparansi Internasional, Sudan Selatan memiliki skor CPI yang sangat rendah, yaitu 8 dari 100. Sudan ini adalah negara yang terletak di Afrika Timur Laut dan merupakan negara landlocked country atau negara yang terkurung daratan dengan ibu kota di Juba. Jadi Sob, Sudan Selatan resmi merdeka pada tanggal 9 Juli 2011 setelah referendum yang menghasilkan sekitar 99% suara mendukung pemisahannya dari Sudan, di mana kemerdekaan ini berhasil diperoleh dari konflik panjang antara Sudan bagian utara yang mayoritasnya Muslim dan Arab, dengan Sudan bagian selatan yang mayoritasnya Kristen animis. Negara ini memiliki landscape yang beragam, termasuk padang rumput, rawa-rawa, dan hutan hujan tropis yang membentang di sepanjang Sungai Nil. Penduduknya sendiri terdiri dari berbagai etnis seperti Dinka, Nuer, dan Siluk. Setelah kemerdekaannya, Sudan Selatan banyak menghadapi tantangan besar seperti konflik berkepanjangan, kemiskinan, dan ketidakstabilan politik. Seperti yang udah aku mention tadi di awal, kalau Sudan Selatan menjadi salah satu negara dengan indeks korupsi tertinggi di dunia. Karena berbagai faktor, hal ini bisa terjadi. Faktor yang pertama yaitu konflik berkepanjangan, di mana Sudan Selatan menghadapi perang saudara berkepanjangan sejak kemerdekaannya pada tahun 2011. Konflik ini menghancurkan institusi negara, menciptakan ketidakstabilan politik, dan membuka peluang bagi korupsi untuk merajalela. Penjabat pemerintah seringkali memanfaatkan situasi ini untuk memperkaya diri mereka sendiri. Faktor yang kedua yaitu ketergantungan pada sumber daya alam. Negara ini bergantung pada minyak sebagai sumber pendapatan utama. Namun, pendapatan dari minyak seringkali disalahgunakan oleh penjabat tinggi dengan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan malah dialihkan untuk kepentingan pribadi. Faktor ketiga, lemahnya sistem hukum. Sistem hukum di Sudan Selatan tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk mencegah atau menghukum tindakan korupsi. Banyak kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi tidak pernah sampai ke pengadilan, sehingga menciptakan budaya impunitas. Militer memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan dan ekonomi negara. Banyak aset negara yang dikelola oleh militer, namun seringkali digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Dan faktor yang terakhir yaitu kurangnya transparansi. Jadi, tidak ada sistem transparansi yang memadai untuk mengawasi pengeluaran pemerintah atau distribusi bantuan internasional. Hal ini memungkinkan korupsi terjadi tanpa pengawasan. Akibat dari korupsi di Sudan Selatan sangatlah parah dan berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat serta stabilitas negara. Ya gimana enggak, dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan seringkali disalahgunakan oleh para penjabat setempat. Akibatnya, Sudan Selatan tetap menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Berbanding terbalik dari kondisi Sudan Selatan, Denmark memimpin dengan skor 90 dari 100, yang menjadikan Denmark dinobatkan sebagai negara paling bersih dari korupsi di dunia. Denmark adalah sebuah negara kecil namun sangat maju yang terletak di Eropa Utara di wilayah Skandinavia. Denmark merupakan salah satu monarki tertua di dunia dengan sejarah yang kaya sejak zaman Viking.
Denmark ini merupakan negara Eropa yang tidak pernah dijajah dan tidak memiliki tanggal kemerdekaan. Sistem pemerintahannya berubah menjadi monarki konstitusi pada tahun 1849. Dengan monarki konstitusi dengan sistem demokrasi parlementer, kepala negara adalah raja atau ratu, tetapi perannya bersifat seremonial. Denmark memiliki reputasi sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia. Di sini aku udah rangkum beberapa faktor yang menyebabkan kenapa sih Denmark bisa menjadi negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia. Yang pertama, akses informasi publik. Jadi, pemerintah Denmark menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan, anggaran, dan keputusan pemerintah. Hal ini dilakukan melalui situs web resmi yang dimiliki oleh pemerintah dan laporan tahunan yang dapat diakses oleh siapa saja. Yang kedua, proses pengadaan yang terbuka. Jadi, semua proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dilakukan secara terbuka dan transparan. Informasi tentang tender dan kontrak dipublikasikan secara online sehingga para masyarakat dapat memantau dan memastikan tidak ada penyalahgunaan. Pelaporan keuangan yang jelas. Denmark memiliki sistem pelaporan keuangan yang sangat rinci dan terbuka. Jadi, setiap pengeluaran pemerintah akan dicatat dan dilaporkan secara publik, sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana uang pajak mereka digunakan. Pengawasan independen. Denmark memiliki lembaga pengawas independen yang bertugas untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya dengan transparan dan sesuai hukum. Lembaga ini juga menerima pengaduan dari masyarakat terkait dugaan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, partisipasi masyarakat Denmark, di mana masyarakat Denmark didorong untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui konsultasi publik dan forum diskusi. Hal inilah yang menciptakan hubungan yang erat antar pemerintah dan warga negara, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Beberapa faktor yang aku sebutkan tadi menjadi kunci bagi Denmark untuk mencapai negara yang bersih korupsi. Denmark sendiri memiliki ekonomi yang sangat maju dan berbasis sektor pada jasa, manufaktur, dan energi terbarukan. Negara ini terkenal dengan sistem kesejahteraan sosialnya yang kuat, termasuk pendidikan gratis, layanan kesehatan, dan tunjangan sosial yang luas. Tingkat kemiskinan di Denmark juga sangat rendah, hanya sekitar 0,2% penduduk Denmark berada di bawah garis kemiskinan internasional. Sistem kesejahteraan sosial yang kuat termasuk tunjangan pengangguran, pensiun, dan bantuan keluarga membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan memastikan standar hidup yang layak bagi semua warga negara. Dan secara keseluruhan, Denmark adalah contoh negara yang berhasil mengelola sumber daya dengan baik, sehingga menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan bebas korupsi. Sampai di sini dulu perjumpaan kita ya Sobat Mantra. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye-bye.